sore adik-adik semua, apa kabarnya? Pasti semua adik-adik yang ada di rumah tetap sehat, tetap kuat, tetap diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Oke, sore hari ini kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita. Mari adik-adik semua mempersiapkan diri, mempersiapkan segala sesuatunya yang akan dibutuhkan untuk dalam ibadah kita pada sore hari ini. Mari sama-sama saya jemput semua adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita. Kita akan tutup pujian Bapa Engkau sungguh baik. Mari semuanya lipat tangannya, mengambil sikap yang baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, naikkan syukur kepada Tuhan. Ku naikkan syukur buat habis-habisnya kasih dan adik-adik semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan yang ada di sore hari ini. Kami anak-anak sekolah minggu yang ada boleh kembali berkumpul, datang untuk memuji, menyembah, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berkati kami semua yang ada, biarlah Tuhan memakai setiap kehidupan kami. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, adik-adik, saatnya kita akan memuji dan membesarkan akan nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita tetap mengangkat pujian yang berkata, ku daki-daki gunung yang tinggi. Mari semuanya kita bertepuk tangan kepada Tuhan. Daki-daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, oleh
Yesus bersertaku. Terbang, 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 terbang luar angkasa. Selam, 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 selam dalam samudra. Dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus bersertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas, di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada. Kaulah Yesus. Dari awal pujian ini kita diberi ku daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, melewati padang hijau membentang. Yesus bersertaku. Terbang, 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 terbang luar angkasa. Selam, 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 selam dalam samudra. Dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus bersertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas, di bawah kau ada, di surga kau ada, di duka pun kau ada. Karena Engkaulah Yesusku, karena Engkaulah Yesusku. Amin. Pujian kita berkata bahwa di kanan dan di kiri Tuhan Yesus tetap ada, baik di atas bahkan di bawah, di suka kita, di duka kita, Yesus selalu ada bersama kita. Puji Tuhan, kita ganti pujian kita yang berkata, kau temanku dan ku temanmu. Mari bangkit berdiri, kita lebih semangat lagi untuk memuji besarkan nama Tuhan. Haleluya. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti, seperti celana dengan baju. Ku akan mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu dengan kasih. Kau temanku, ku temanku, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti, seperti celana dengan baju. Ku akan mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu dengan kasih. Kau temanku, ku temanku, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti, seperti celana dengan baju, seperti melana dengan baju. Haleluya, puji Tuhan. Pujian kita berkata bahwa kita harus selalu mendukung teman kita satu sama lain, biar kita saling menopang, saling tetap kuat sebagai manusia yang ada, saling mendukung satu sama lain. Oke, amin, puji Tuhan. Pujian kita, saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari adik-adik semua yang ada di rumah mempersiapkan diri untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan masuk dalam
Belum. Puji Tuhan, saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari adik-adik semua yang ada di rumah, kita bangkit berdiri kembali. Kita akan mempersiapkan diri kita untuk masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita angkat itu pujian yang berkata, Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru. Amin, puji Tuhan. Mari lipat tangannya, tutup matanya, nyanyikan pujian ini bersama-sama. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mari semua adik-adik yang ada di rumah, lipat tangannya, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan yang ada di sore hari ini. Kami sudah datang untuk memuji dan menyembahkan nama Tuhan. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan cerita kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan urapi kami, pakai hidup kami, dan biarlah setiap apa yang disampaikan kami boleh mendengar dengan baik dan tertanam dalam hati kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami sudah siap dengan firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk semua adik-adik yang ada di rumah. Halo adik-adik semua yang ada di rumah, apa kabarnya hari ini? Pasti sehat, pasti kuat, pasti tetap diberkati Tuhan. Oke, pada sore hari ini kakak akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mari semua anak-adik yang ada di rumah mempersiapkan Alkitabnya untuk kita sama-sama untuk membaca kebenaran firman Tuhan. Nah, sore hari ini kakak akan mengambil ayat satu Alkitab yang terdapat di dalam Lukas pasalnya yang ke-10 ayat yang ke-38 sampai ayatnya yang ke-42. Judulnya perikop judul di atas yaitu berjudul Maria dan Marta. Oke, puji Tuhan. Kita akan baca bersama-sama di ayatnya yang ke-38 sampai ayat yang ke-42.
Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedangkan Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri?" Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Oke, puji Tuhan. Kita sudah membaca di dalam Lukasnya pasal yang ke-10 ayat yang ke-38 sampai yang ke-42. Pak Guru mau bertanya dulu, kalau adik-adik di rumah disuruh pilih, mana yang adik-adik mau pilih? Datang beribadah kepada Tuhan atau mau bermain? Ayo, pasti banyak yang lebih pilih bermain Kak, bermain. Karena kenapa? Karena kalau bermain kita bisa banyak teman, bisa bebas lari ke sana ke sini, bermain apa saja. Terus kalau disuruh pilih lagi, mana yang lebih disenangi? Kerja tugas atau PR yang dari sekolah atau malas? Paling bikin malas deh, karena tugasnya pasti susah. Nah, di dalam cerita firman Tuhan pada sore hari ini, adik-adik akan mendapat sebuah pengertian tentang bagaimana bersikap yang baik, bagaimana memilih pilihan yang terbaik. Karena kalau kita melihat di sini, yaitu ketika Yesus pada saat itu bersama murid-muridnya sampai di sebuah perkampungan. Di situ ia bertemu dengan Marta. Nah, ketika Yesus sampai pada saat itu di sebuah perkampungan, Yesus bertemu dengan Marta dan Marta pun bersedia untuk mempersilahkan Yesus masuk pada saat itu di rumahnya untuk datang beristirahat bersama murid-muridnya yang ada. Ketika mereka masuk, malah Marta ini mempunyai saudara, yaitu namanya Maria. Nah, ketika Marta mempersilahkan Yesus masuk, duduklah Yesus bersama semua murid-muridnya. Nah, ketika itu Marta ini bingung. Marta ini malah menyibukkan dirinya sendiri, malah memilih untuk mengerjakan segala sesuatunya, untuk menyediakan segala sesuatunya untuk Yesus dan para tamu-tamunya yang ada. Sementara Maria malah duduk tenang untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh Tuhan. Apa yang akan Tuhan sampaikan kepada Maria melalui pengajaran Yesus, maka Maria duduk tenang untuk mendengarkan setiap perkataan Yesus. Tetapi di sini Marta malah marah, bahkan kesal melihat, kenapa sih Maria ini asik duduk sementara saya ini sibuk melayani, sibuk menyiapkan segala sesuatunya, baik itu makan, baik itu minum untuk semua teman-teman atau semua yang ada di dalam rumahnya, baik itu Yesus dan murid-muridnya. Nah, karena ketika pada saat itu Marta pun berkata kepada Yesus, "Tuhan, tidakkah engkau peduli kepada aku? Tidakkah engkau membiarkan Maria datang kepadaku untuk membantu aku mempersiapkan segala sesuatunya?" Tetapi di sini Yesus di ayatnya yang ke-41 menjawab Marta. Katanya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara." Jadi adik-adik semua yang ada di rumah, ketika saatnya untuk datang bersekolah minggu, atau ketika adik-adik semua yang tetap setia untuk hari Minggu jam 4 sore datang untuk beribadah melalui media online ini, tetap semangat untuk datang mencari Tuhan, tetap semangat untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Karena kenapa? Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, maka kita telah memberi diri kita untuk tetap taat kepada Tuhan. Jangan malah ketika ada waktu beribadah, teman-teman semua malah sibuk untuk aku kesana saja deh, lari. Nggak tahu kemana. Nanti sudah jam 5 baru pulang ke rumahnya. Akhirnya apa? Sudah tidak ada yang didapat. Sepanjang hari dari Senin sampai hari Minggu, yang adanya kerjanya cuma main. Tidak ada waktu untuk Tuhan. Padahal Tuhan di dalam 7 hari atau dalam 1 minggu tuh kita mengkhususkan yaitu 1 hari saja kepada Tuhan. Malah itu cuma kalau boleh dikata bahwa 1 jam saja bagi Tuhan. Untuk apa? Untuk kita datang memuji dan membesarkan akan nama Tuhan. Jadi adik-adik yang ada di rumah ya, lebih semangat lagi, lebih setia lagi, lebih ceria lagi ya. Karena ketika kita datang
maka ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, maka kita tahu bahwa mengucap syukur, memuji dan membesarkan akan nama Tuhan. Karena kenapa? Kalau kita baca lagi di ayat yang ke-42, kakak bacakan ya di sini. Tetapi hanya satu saja yang perlu, ya. Ketika pada saat itu Marta bertanya kepada Yesus, kenapa Maria tidak membantunya? Malah Yesus berkata kepada Marta tentang Maria seperti begini. Dengar ya baik-baik. Maria telah memilih bagian yang terbaik. Apa bagian yang terbaik dari Maria? Maria telah datang duduk di bawah kaki Yesus untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Pak Guru mau tanya sekarang, adik-adik yang ada di rumah, sudahkah duduk dengan baik? Sudahkah duduk dengan tenang? Sudahkah fokus untuk mendengarkan firman Tuhan? Atau saat sore hari ini adik-adik malah ketika mendengarkan cerita firman Tuhan mungkin sementara singgul temannya, jadi tidak fokus mendengarkan firman Tuhan, tidak mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Dengar baik ya. Di sini Yesus berkata, Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Apa itu? Karena dia mau taat, dia mau dengar firman Tuhan. Dia tahu bahwa ketika Tuhan datang, maka setiap pengajaran yang terbaik itu datang daripada Tuhan. Setiap kebenaran firman Tuhan itu adalah membangun bagi kita, menguatkan hidup kita. Jadi adik-adik yang ada di rumah harus tetap semangat. Kalau sudah hari Minggu jam 4 sore, semuanya jam 3 itu sudah harus mandi, mempersiapkan diri untuk menyambut ibadah kita, ya. Mempersiapkan diri, kasih tahu temannya, teman, hari ini kita ada ibadah sekolah minggu jam 4 sore. Ayo mari kumpul sama-sama kita beribadah. Kita memuji nama Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan. Karena kenapa? Kita mau menyenangkan akan nama Tuhan. Sebagai anak-anak generasi muda, sebagai anak-anak penerus dari setiap ke generasi yang akan selanjutnya, Tuhan mau kita ini mendekatkan diri kepada Tuhan. Dari umur kita yang dari kecil sampai ketika nanti dewasa, kita tahu bahwa semua apa yang kita punya itu adalah pemberian yang daripada Tuhan. Jadi pilihlah yang terbaik, jangan pilih menyibukkan diri sendiri ya hanya untuk bermain, tetapi mari mempersiapkan dirimu untuk datang juga beribadah kepada Tuhan. Oke, amin firman Tuhan. Puji Tuhan. Sekian firman Tuhan pada sore hari ini. Biarlah adik-adik semua lebih dengar, lebih taat lagi, dan tetap setia untuk mempersiapkan dirinya untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena sepanjang minggu Tuhan sudah menyediakan waktu bagi kita, maka hari Minggu adalah hari yang kita khususkan untuk bagi Tuhan. Jadi semuanya harus tahu jam 4 sore kita tetap beribadah dan memuji membesarkan akan nama Tuhan. Amin firman Tuhan. Baik, shalom anak-anak yang dikasihi Tuhan. Saatnya kita akan masuk dalam sakramen perjamuan Tuhan. Mari siapkan hosti dan anggur yang ada, dan kita akan masuk dalam sakramen ini. Sebelumnya mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami diizinkan beribadah, dan saatnya kami akan masuk dalam sakramen perjamuan Tuhan. Kami akan makan dan minum dari tubuh dan darah-Mu. Kudus sucikan kami, layakkan kami untuk makan dan minum. Biar tubuh dan darah-Mu menyatu dengan tubuh kami dan membawa kami semakin bertumbuh dengan baik. Ke depan kami menjadi anak-anak yang diberkati, menjadi anak-anak yang takut Tuhan, menjadi anak-anak yang melayani Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap melakukannya. Amin. Salibnya, salibnya teramat mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Mari angkat hosti dengan tangan kanan lebih tinggi dari kepala sedikit dan kita berdoa. Kami memohon kepada Tuhan, saatnya kami akan makan tubuh-Mu,
yang akan menyatu dengan tubuh kami. Biar tubuh-Mu ini menjadi bagian tubuh kami, membuat kami bertumbuh dengan baik, membuat kami sehat, dan kami terus ingat akan Tuhan yang telah berkorban bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita makan bersama. Haleluya. Saatnya angkat anggur lebih tinggi dari kepala dengan tangan kanan dan kita berdoa. Tuhan, darah-Mu akan menyatu dengan darah kami sebagai tanda bahwa Engkau telah menyelamatkan kami dengan darah-Mu di kayu salib, dan di dalam tubuh kami mengalir darah-Mu sehingga kami adalah milik pusaka Tuhan. Kami ingat akan Tuhan ketika Tuhan berkorban buat kami 2000 tahun yang lalu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap minum darah Tuhan. Baik, puji Tuhan, mari sama-sama lipat tangan dan kita kembali berdoa untuk menutup sakramen perjamuan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, tubuh dan darah-Mu telah menyatu dengan tubuh kami, dan kami ingat akan pengorbanan-Mu selalu dalam perjalanan hidup kami selanjutnya. Hidup kami akan bertumbuh dengan baik, menjadi anak yang takut Tuhan, menjadi anak yang menghormati orang tua, disukai dimanapun kami pergi dan berada, dan nama Tuhan selalu dipuji dan dimuliakan oleh kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur dan mengakhiri perjamuan Tuhan saat ini. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Jadi tadi kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini. Mari kembali sejemput adik-adik semua yang ada di rumah untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita memperkatakan pujian syukur, kuberikan syukurku kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Mari angkat tangannya semua. Syukur, berikan syukur buat segala yang terjadi di dalam hidupku. Syukur, berterima kasih buat anugerah kasih-Mu bagiku. Lagi syukur, ku berikan syukur. Syukur, berikan syukur buat segala yang terjadi di dalam hidupku. Syukur, ku berterima kasih buat anugerah kasih-Mu bagiku, buat anugerah kasih-Mu, buat anugerah kasih-Mu bagiku, buat anugerah kasih-Mu bagiku. Bapa di sorga, terima kasih buat kesempatan yang ada di sore hari ini. Kami sudah datang untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan, bahkan sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Materaikan setiap kebenaran firman Tuhan kepada setiap anak-anak-Mu yang hari ini boleh datang beribadah kepada Tuhan. Berkati mereka di dalam pertumbuhan, berkati mereka di dalam pendidikan, berkati mereka di dalam pertumbuhan, bahkan di dalam segala sesuatu masa depan yang terbaik. Kami percaya bersama Tuhan ada masa depan yang terbaik bagi anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, berkati setiap orang tua mereka, sanak saudara mereka yang ada. Kami mengucap syukur di dalam nama Yesus. Kami akhiri ibadah kami hari ini. Haleluya. Amin.